Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Dhani dari komunitas Semu, Sastra Edukasi Masyarakat Umum. Kali ini kita sedang berada di Gor Bekasi atau hutan kota Bekasi. Kita mau nanya-nanya nih orang tentang pengetahuannya tentang bagaimana sih kerudung itu gitu. Pengetahuan mereka tentang kerudung. Yuk kita cek. Jadi kalau katanya begini susah. Mbak, maaf Mbak, saya dari komunitas Semu, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Hah? Ini berdua nggak apa-apa, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Ngobrol. Buat di channel YouTube, boleh sebentar ngobrol-ngobrol doang. Sini aja sambil berdiri nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau nanya namanya siapa Mbak? Maya. Maya. Iya. Kalau Mbaknya namanya siapa? Bisa. Bisa. Iya. Mbak, sebelumnya saya mau nanya, Mbak Muslim apa non Muslim? Muslim. Muslim. Kenapa Mbak nggak pakai kerudung? Lagi pengen buka jilbab aja. Biasanya pakai kerudung. Tahu nggak fungsi kerudung itu buat apa? Tahu? Buat? Nutup aurat. Hah? Nutup aurat. Kalau Mbak tahu Mbak fungsi apa? Sama sih nutup aurat. Aurat itu apa sih? Bagian tubuh yang terbuka. Bagian tubuh yang terbuka, yang nggak boleh dilihat. Iya. Kalau nggak pakai kerudung berarti sama aja nongolin aurat dong. Iya. Oh, iya. Alasannya buka kenapa Mbak? Kan nggak tahu, pengen aja. Oh, pengen aja. Tahu nggak fungsi selain itu, fungsi kerudung buat apa? Kewajiban ya? Kewajiban. Menurut Mbak, kerudung itu kewajiban apa cuman buat fashion, buat gaya aja? Kewajiban. Kewajiban. Tapi kok nggak pakai kewajiban? Oh no. Gimana sih Mbak? Ya jadi gitu aja. Ini kalau saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Ya, makasih Mbak. Mbak, maaf Mbak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Ini teman-temannya diajak aja. Mau ngobrol-ngobrol sebentar dari komunitas Semu, boleh Mbak? Ini teman-temannya izin kabur. Gak mau deh. Misi Mbak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Bentar aja, kita ngobrol-ngobrol dikit aja. Ini temannya juga kan? Iya, ini biar masuk kamera. Santai aja gak apa-apa. Sebenarnya namanya siapa Mbak? Saya perkenalan dulu ya, saya dulu nih. Saya dari Rahmat Dhani dari komunitas Semu, Sastra Edukasi Masyarakat Umum Mbak. Sebelumnya namanya siapa Mbak? Nggak tahu ah. Serius? Namanya siapa? Nama Nama. lu. Bila. Bila. Ini siapa? Lia. Ini? Feby. Ini? Alia. Ya. Maaf ya, ini Muslim semua apa ada yang non Muslim ya? Muslim semua. Kalau Muslim semua, kenapa nggak pakai kerudung? belum siap berhijab. Emang kalau mau berkerudung apa yang harus disiapin? Hah? Ya kan harus niat lah. Harus niat dari hati gitu. Niat dari hati. Menurut Mbak, berhijab itu fungsinya buat apa? Dia kan yang berhijab tuh nggak tahu. Gak apa-apa. Nggak tahu. Dia Elo ya kan yang berhijab. Fungsi berhijab buat apa? Dulu tahu. Nggak tahu. Mbak tahu nggak fungsi berhijab buat apa? Nggak tahu. Kalau menurut Mbak, berhijab itu wajib apa gaya-gayaan aja? Wajib dong. Wajib. Kok wajib tapi nggak berhijab? Belum siap. Oh gitu. Berarti wajib harus disiapin dulu ya? Aja selalu. Oke. Terus kalau misalkan saya punya 2 permen, yang satu udah dibuka, yang satu
masih dibungkus, terus saya tawarin ke Mbak, Mbak pilih yang mana? Masih dibungkus. Mbak pilih yang mana? Dibungkus lah. Mbak pilih yang mana? Masih dibungkus lah. Alasannya kenapa? Nggak kotor. Terus apa alasannya? Lah kan ini permen nih, permen ceritanya alasannya apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Masih kelihatan masih bersih ya, soalnya masih dibungkus, ya kan? Masih bersih. Buka kelihatannya kotor. Padahal belum jatuh, belum apa-apa, baru saya buka. Nggak debu. Oh, karena debu. Padahal kan nggak ada debu, kan ada di tangan saya, udah saya pokoknya. Tangannya kotor keringat. Oh gitu. Nah, itu ya, itu juga filosofis orang berkerudung kayak gitu ya, Mbak. Jadi yang pakai kerudung itu kelihatan lebih bersih, lebih suci. Yang nggak pakai kerudung kelihatannya kotor gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak ngapa-ngapain kan. Buktinya pakai permen tadi, permen belum diapa-apain kelihatannya kotor kan. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak, kita bener-bener aja gitu. Gitu. Terus, nah fungsi kerudung selain menutup aurat gitu ya, untuk membedakan antara muslim dengan non muslim, Mbak, gitu, ya kan? Kalau kayak gini saya kan nggak tahu nih kalau Mbak muslim apa enggak, makanya saya nanya tadi muslim semua apa enggak. Kalau pakai kerudung semua saya tahu kan muslim semua, kayak gitu. Menurut Mbak yang saya omongin bener nggak? Benar. Ya semoga nanti bisa berkerudung ya, Mbak. Semoga ada udah siap nanti ada niatnya. Ya. Makasih, kalau saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Ya, ngadep sini dong, jangan di bawah dong, di bawah. Sambil duduk juga nggak apa-apa. Mau nanya-nanya aja. Boleh? Sebelumnya? Iya. Duduk aja dong. Sebelumnya? Namanya siapa, Mbak? Saya namanya Intan. Saya Mati. Cica. Mbak, muslim apa enggak? Muslim. Mbak udah pasti ya? Muslim. Oh serius? Iya. Kapan mau apa? Udah lama sih, udah 2 tahun, 3 tahun. Oh ya. Terus kalau Mbak muslim, pertanyaan buat Mbak yang tengah, kenapa nggak pakai kerudung? Nah, ini kerudungnya apa ya? Ini apa namanya? Ini bang, ayo panas. Panas. Jarang-jarang akhirnya. Menurut Mbak, kerudung itu fungsinya buat gaya aja apa buat kewajiban apa gimana? Kewajiban. Kenapa nggak pakai? Alasannya apa? Ya nggak apa-apa. Nah gini aja. Kalau Mbak alasannya pakai kerudung kenapa? Ya anjing. Ya itu sama kan, mama saya Islam, tapi bapak saya Cina, tapi saya mau ikutin agama mama saya. Islam. Kalau Mbak kenapa pakai kerudung? Non Islam. Ini Islam nggak pakai kerudung? Islam. Saya maunya pakai kerudung. Oh, iya. Tahu nggak fungsi kerudung itu buat apa? Ya, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Menutup segalanya. Segalanya apaan ini maksudnya? Aurat itu. Ini jangan buang muka, katanya mau masuk YouTube. Aurat itu apa sih? Ini apa ya? Tuh apa tuh? Nggak tahu ya? Aurat itu bagian tubuh yang nggak boleh terlihat. Jadi kalau menutup aurat, kalau nggak pakai kerudung berarti nongolin aurat dong. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nah terus kalau misalkan nih saya punya 2 permen, yang satu masih dibungkus, yang satu udah dibuka, Mbak pilih yang mana? Dibungkus. Kalau Mbak pilih yang mana? Bungkus. Alasannya kenapa? Masih baru, belum diapa-apain. Udah. Sama. Nah, gitu juga kalau
manusia Mbak, gitu kan. Jadi kerudung itu sebagai bungkusnya, jadi kelihatannya. Jadi kelihatannya masih baru dan masih belum diapa-apain. Kalau udah lepas kerudung kan orang mikirnya macam-macam. Walaupun sebenarnya nggak ngapa-ngapain, buktinya kayak permen belum tentu itu udah diapa-apain, cuma buka doang kan, kayak gitu. Selain itu saya kasih tahu ya, kan saya edukasi masyarakat. Saya kasih tahu kalau pakai kerudung itu sebenarnya buat ngebedain. Ini kan tadi mbaknya mualaf nih, buat ngebedain kalau dia tuh udah muslim, bukan non muslim lagi, terus sama buat menutup aurat. Gitu aja sih Mbak ya. Makasih ya Mbak. Kalau saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Mbak, boleh nanya-nanya sebentar? Boleh ngobrol sebentar? Maaf sebelumnya mbaknya muslim apa enggak? Muslim. Kenapa nggak pakai kerudung? Lagi nggak mau aja gitu. Biasanya sih pakai, kadang nggak. Kalau mbaknya kenapa nggak pakai kerudung? Kalau lagi gerah aja. Kalau menurut mbak pakai kerudung itu gimana? Nyaman sih. Ya bisa kayak ini kita aja, bikin nyamannya kita, senyamannya kita. Kalau menurut mbak gimana? Nyaman juga. Ya gitu. Menurut mbak kerudung itu dalam Islam itu kayak gimana? Tahu nggak? Kurang tahu. Kalau menurut mbak tahu nggak kerudung itu dalam Islam itu buat apa? Kurang tahu. Kalau misalkan ya, kedengeran kan saya ngomong? Kalau misalkan ada dua permen, yang satu udah kebuka, yang satu masih dibungkus, mbak pilih yang mana? Yang dibungkus dong. Kalau mbak? Yang dibungkus. Terus? Kenapa alasannya? Karena kan kalau dibuka kita belum tahu itu milik siapa atau itu kan, kalau yang dibungkus jelas-jelas masih terbungkus gitu. Jadi sedikit saya kasih tahu, Islam itu ngajarin pakai kerudung karena buat sebagai identitas gitu kan, buat ngebedain mana orang Kristen mana orang Muslim, terus buat ngejaga kita supaya nggak diapa-apain. Makasih ya Mbak. Sebelumnya namanya siapa? Komi. Kalau Mbak namanya siapa? Iya. Siapa? Iya. Iya. Kalau saya masukin ke YouTube nggak apa-apa ya? Nama channelnya apa? Literasi semu. Nggak apa-apa ya? Ya. Nggak tahu deh, tanya adik saya aja. Saya masukin ke YouTube ya. Makasih Mbak sebelumnya ya. Assalamualaikum. Nama channelnya apa? Literasi semu. Kalau menurut Bapak sendiri fungsi kerudung itu buat apa Pak? Ya tergantung Pak, dia dari aspek mana dulu. Karena saya seorang Muslim, ya saya tinjau bahwa yang pertama ya untuk menutupi auratnya dia. Nah, yang kemudian yang kedua ya sebagai estetika kesopanan adat kita, supaya dia bisa sopan lah, lebih sopan lah begitu. Lebih kelihatan sopan ya, lebih terjaga ya. Lebih terjaga ya. Terus kalau menurut Bapak nih, ada pesan-pesan nggak buat wanita-wanita yang belum berkerudung? Kalau saya sih ya, pesan saya untuk wanita-wanita muslimah ya tutuplah auratnya. Ya, kalau yang bukan muslimah ya terserah dia. Gitu. Itu aja. Mau Gitu ditutup ya? ya mau enggak terserah. Kalau buat yang muslimah pesannya gitu aja. Iya itu aja Pak. Satu lagi. Ini banyak orang yang bilang Ya. perempuan kerudung nggak dikerudung, kalau cowoknya otaknya ngeres tetap aja gitu. Itu gimana? Itu gimana Pak? Namanya kodrat manusia ya. Kodrat manusia itu sudah diciptakan dari sana
setiap melihat sesuatu yang apa namanya, yang mengundang syahwat, pasti mereka punya pikiran yang macam-macam gitu. Walaupun dia secantik apapun dia, kalau dia tertutup, orang tidak akan berpikir yang macam-macam gitu. Itu aja. Terus bukan soal kerudung nggak kerudung. Bukan soal kerudung nggak kerudung, Pak. Jadi saya sih orangnya nggak bisa ngomong, nggak pandai ngomong. Cuman itu tadi, sebagai seorang muslim ya, saya menganjurkan untuk saudari-saudari kita yang apa namanya, yang beragama Islam ya, tutuplah auratnya ya kan. Di samping itu terlihat indah secara estetika adat kita, kemudian lebih terjaga dari pandangan-pandangan orang yang iseng atau laki-laki yang iseng. Minimal tidak memberikan subhat bagi laki-laki. Itu aja, Pak. Ya. Nggak banyak, ya nggak bisa banyak-banyak. Makasih ya Pak. Oke. Nanti kan saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Boleh. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai berpakaian syar'i dari kapan ya Bu? Dari masuk kuliah. Kuliah. Kenapa memilih untuk berpakaian syar'i? Ya karena memang panggilan ya, maksudnya sudah tahu dasarnya di Al-Quran itu memang diwajibkan bahwa memakai kerudung itu wajib buat muslimah. Sebenarnya dari SMA cuman terhalang sama orang tua, nggak diizinkan. Terus akhirnya begitu masuk kuliah, kuliah Universitas Islam kan, akhirnya memang diwajibkan pakai kerudung. Terus jadi alasan buat saya untuk melanjutkan memakai kerudung. Kalau kan banyak nih anak-anak muda sekarang gitu belum pakai kerudung, alasannya belum siap. Boleh minta pendapatnya nggak tentang itu? Sebenarnya karena mungkin belum tahu ya, tapi kalau mereka memahami aturan Islam itu kan bahwa kerudung itu ya wajib, jadi ya harus tetap dipakai, siap nggak siap, tapi misalnya semua itu kan proses. Oke, dibilang hatinya nggak siap, tapi kalau kita tahu bahwa itu dasarnya memang wajib, ya kita pelan-pelan harus pakai, meskipun mungkin pakai kerudung yang biasa saja, nggak harus yang syar'i, tapi misalnya pelan-pelan. Tapi kalau dengan didasari keyakinan bahwa itu wajib, insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa dan nyaman. Terus banyak juga nih anak-anak muda yang bilang, saya belum pakai kerudung soalnya perilaku saya masih kayak gini. Menurut Mbak gimana itu? Menurut saya ya salah ya, artinya tidak. Kerudung itu memang mencerminkan hati, tapi dengan kita memakai kerudung itu justru sebenarnya itu menjadi pelindung buat seorang wanita muslimah. Terus selain pelindung juga memberikan ciri bahwa kita itu istilahnya akan melindungi dan sedikit-sedikit akan membentengi diri kita gitu loh, membentengi diri kita bahwa oh iya aku sudah memakai kerudung. Nanti akan lama-lama akan akan ada benteng, sehingga kita akan tidak akan berusaha keluar dari jalur gitu aja. Jadi pakai kerudung dulu ya, nanti perilaku insya Allah bakal ngikutin. Akan ngikutin itu maksudnya. Oh ya. Terus apa pesan-pesannya buat remaja khususnya di daerah Bekasi yang belum pakai kerudung gimana? Ya pesannya segera menggunakan kerudung, karena kita sebagai seorang muslimah itu memang dasarnya sudah jelas wajib untuk menutup kerudung. Yakin aja bahwa dengan menutup kerudung kita justru akan terlindungi dari kejahatan-kejahatan, setidaknya itu karena dengan kondisi kondisi yang seperti sekarang ini yang banyak kejahilan atau kekerasan di mana-mana, dengan memakai kerudung justru kita akan melindungi diri seorang perempuan. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu ada syariat yang namanya
berhijab. Kita tahu datangnya Islam itu untuk memperbaiki akhlak dan penampilannya. Dulu di Arab itu berpakaian setengah terbuka, maka datangnya Islam untuk memperbaiki itu semua, karena wanita itu sangat terlihat murah di kala itu, sehingga wanita-wanita itu dianggap sebagai pemuas nafsu saja. Salah satu ayatnya ada di surat Al-Ahzab ayat 59, ya, mengatakan Allah memerintahkan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna, gitu kan. Jadi katakanlah para nabi, serukanlah kepada istri-istri kalian dan anak perempuan kalian dan kepada wanita-wanita yang mukmin, gitu, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka, gitu kan. Itu jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyerukan itu, gitu, agar jadi, dan Allah menjelaskan lagi di ayat yang sama fungsinya itu buat apa, gitu. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zan. Jadi fungsinya itu zalika, jadi fungsinya untuk agar mudah dikenal, gitu, membedakan antara muslim dengan non muslim, dan untuk menjaga mereka agar tidak diganggu, gitu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau di video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe Literasi Semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.